Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid dengan NPM 21150611014 dari Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software proses model. Baik, untuk yang pertama ada SDLC. Apa itu SDLC? SDLC merupakan proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya. Fasenya itu terdiri dari yang pertama planning, kedua analisis, ketiga desain, dan yang terakhir implementation. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dari fase planning ini nanti akan dihasilkan berupa sistem request, feasibility analysis, and project size. Planning ini mencakup kenapa sistem ini dibuat. Selanjutnya yang kedua ada analisis. Analisis ini menjelaskan mengenai bagaimana, siapa, kapan, dan di mana sistem ini dibuat. Hasil dari analisis ini berupa requirement gathering and business process modeling. Kemudian yang ketiga ada desain. Desain ini menjelaskan bagaimana sistem ini berjalan. Hasil dari desain ini berupa program desain, user interface design, and data design. Dan yang terakhir ada implementation. Implementation ini menjelaskan mengenai konstruksi sistem dan penyampaian kepada pengguna, testing, dan maintenance. Hasil dari implementation ini berupa sistem construction, testing, documentation, and installation. Selanjutnya, sistem development metodologi atau model proses atau metode pengembangan software. Metode ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengembangkan suatu sistem yang sesuai dengan target, kriteria, dan tujuan user serta developer. Metodenya itu ada 3. Metode dari pengembangan software ini ada 3, terdiri dari struktur design, rapid application development, and agile development. Nah, untuk perkembangannya sendiri, struktur desain itu terdiri dari waterfall method, parallel development. Selanjutnya untuk rapid application development terdiri dari phase development, prototyping, and spiral model. Selanjutnya ada agile development, terdiri dari extreme programming atau XP. Selanjutnya ada Scrum, dan yang terakhir ada adaptive software development. Perkembangannya sendiri itu diawali dari struktur desain, yang dimana struktur desain ini lebih preskriptif atau bisa dikatakan lebih tradisional. Kemudian mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, sehingga dihasilkan suatu metode pengembangan software yang lebih adaptif atau bisa dikatakan lebih modern. Di sini Agile Development merupakan metode pengembangan software yang lebih modern. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, ada struktur desain, khususnya bagian waterfall method. Metode ini diperkenalkan oleh Winston Royce pada 1970. Dalam metode ini, langkah-langkah yang dilakukan itu secara berurutan dari tahap awal sampai akhir. Bisa dilihat pada gambar, di mana alurnya itu seperti air terjun ya. Ketika kita sudah di bawah atau kita jalan ke step selanjutnya itu akan sulit balik ke step sebelumnya. Makanya waterfall method ini perlu dipahami dan perlu mendapatkan perencanaan yang lebih spesifik. Kelebihan dari waterfall method ini yang pertama mudah dipahami dan diterapkan. Kemudian dia itu mudah dikelola. Dan dia ini meminimalkan kebutuhan yang diperlukan saat proses dari project. Dan kelemahannya itu terdiri dari memerlukan desain itu yang lebih spesifik. Kemudian dia ini memerlukan waktu yang lama. Kemudian ketika dia merombak ulang proses itu memerlukan waktu yang lama juga. Selanjutnya ada parallel development. Parallel development ini kita membagi project menjadi subproject secara paralel. Kemudian kita menyatukan subproject itu ketika di akhir. Bisa dilihat pada gambar. Tahap pertama itu adalah planning, kemudian dilanjutkan dengan analisis, dan dilanjutkan lagi dengan desain. Nah, desain ini nanti akan dibagi menjadi subproject. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membagi supaya pekerjaan atau proyek ini bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, bisa dilihat juga dia nanti akan disatukan atau
disatukan kembali subprojectnya ketika sudah final atau sudah selesai. Kemudian ada Rapid Application Development atau RAD. Yang pertama itu ada Pace Development. Kelebihan dari Pace Development ini, dia itu mendapatkan sistem yang berguna untuk pengguna secara cepat. Kemudian dia itu fungsi-fungsinya ini diuji coba secara menyeluruh. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, dia itu sistem awal itu tidak lengkap. Kemudian kebutuhan sistem berkembang saat penggunaan melihat versi project yang dibuat. Selanjutnya ada prototyping. Prototyping ini terdiri dari planning, kemudian dia ada analysis, design, and implementation, kemudian menjadi sistem prototype, kemudian implementasi. Analisis desain implementasi ini dilakukan secara bersamaan ya. Kemudian dia itu akan mengulangi proses dan memperbaiki prototipe dari waktu ke waktu gitu. Setiap waktu itu mendapatkan perbaikan prototipe. Kemudian dia ini menyediakan minimal fungsionalitas. Selanjutnya dia itu berhenti ketika prototipe itu merupakan sistem yang berfungsi. Dan prototyping ini terkadang dibuat secara terburu-buru sehingga rancangan tidak berjalan dengan maksimal. Selanjutnya ada spiral model. Menurut Bullock dan Tamangela 2017, metode ini merupakan pendekatan yang paling realistis dalam pembuatan sistem skala besar. Dia ini cocok sekali untuk proyek skala besar. Kemudian dia ini jumlah analisis resikonya itu cukup tinggi ya. Kemudian dari analisis resiko ini dia itu memerlukan keahlian yang spesifik. Selanjutnya ada Agile Development. Yang pertama itu ada Extreme Programming atau XP. Prinsip yang digunakan itu yaitu menguji secara intensif coding dan interaksi yang dekat dengan user agar mendapatkan sistem yang cepat. Extreme Programming ini cocok untuk proyek kecil menengah, kemudian dia itu tidak cocok untuk menangani proyek yang kompleks, serta dia ini memerlukan pemeliharaan setiap saat. Kemudian selanjutnya ada Scrum. Scrum ini anggota proyeknya itu terdiri dari 5-9 orang. Kemudian bisa dilihat itu ada sprint. Tujuan dari sprint ini ditentukan dan fungsionalitas yang diprioritaskan dipecah menjadi rinci. Kemudian dia ini timnya itu terorganisir sendiri dan anggota memiliki tanggung jawab bersama dalam hasil akhirnya. Selanjutnya ada Adaptive Software Development. Biasanya digunakan oleh tim pengembang yang memiliki target dalam lingkungan atau tekanan yang ekstrim. Adaptive Software Development ini memiliki kelebihan yaitu meningkatkan produktivitas tim, menghemat biaya, mengurangi kegagalan dalam implementasi software. Sayangnya, dia ini tidak bisa diterapkan pada proyek skala besar. Nah, bisa dilihat ini ada tabel kriteria pemilihan metodologi atau metode pengembangan software yang mana ada kriterianya. Yang pertama ada kejelasan kebutuhan pengguna, selanjutnya ada penguasaan teknologi, tingkat kerumitan sistem, tingkat kehandalan sistem, waktu pelaksanaan, dan yang terakhir visibilitas jadwal. Bisa dilihat dari metode pengembangan software ini, mulai dari waterfall sampai agile development, memiliki tingkat kriteria dari buruk sampai baik ya. Bisa dilihat untuk waterfall sendiri dia memiliki kriteria yang cukup banyak kekurangannya, tentunya bisa dilihat pada tabel. Sedangkan untuk agile development itu memiliki tingkat kriteria yang cukup baik ya. Bisa dilihat pada gambar yang mana kriterianya itu didominasi dengan hasil yang baik. Baik, ini untuk referensi dari PPT saya kali ini. Oke, next. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya berterima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.